Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah menjadi keyakinan orang kita 7 langkah meninggalkan kuburan malaikat datang ke pekuburan. Sampai hari ini, setelah sekian banyak buku yang saya baca, saya tengok sana sini, itu bukan hadis. Tak ada hadisnya itu, Pak. Karena kalau mesti 7 langkah, Pak, kubur Gus Dur sampai hari ini nggak pernah tinggal, Pak. Berarti Gus Dur ditanya nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datang malaikat. Berarti kalau 5 langkah, malaikat nunggulah. Bilo lah Pak kau bangkit. Itu bukan hadis, Pak. Dan saya pun tak tahu dari mana datangnya gitu. Yang repot lagi, Pak, meninggal nggak ada kubur, tenggelam di laut, meledak pesawatnya, hancur badannya, terbakar misalnya, kan nggak ada kuburnya tuh. Kemana malaikat tuh mencarinya? Pening pula cari alamat nanti. Ikut pekuburan Pak Ujang atau bukan kau katanya? Kan pening juga dia. Terpaksalah dia mencari Pak Ujang dulu. Ikut warga Pak Ujang nak? Iyo kata malaikat kan. Siapa kau? Malaikat maut. Jangan ambo pula yang dipangkit dia katanya. Jadi itu bukan hadis, Pak. Jadi kalau diadu memang ini, itu seakan-akan kontradiktif. Jadi ini maksud itu adalah ketika orang baru meninggal, maka tidak menunggu waktu lama, berlakulah bagi dia alam kubur. Apakah orang itu meninggal dengan cara dikubur ataupun tidak dikubur? Misalnya nanti ada warga Pak Ujang tiba-tiba hilang, tak ada kuburnya. Oh berarti apa? Kau selamat kok. Tak ada kuburnya dong. Kalau begitu ancak awak tak punya kubur lah, Pak. Yang rugi orang Islam lah. Ada agama di dunia ini, tak kita sebutkan nama agamanya. Kalau mereka meninggal, mereka dikremasi, dibakar. Abunya dimasukkanlah ke kendi kecil, kemudian dihanyutkan di sungai atau di laut. Itu tak ada kuburnya dong, Pak. Selamat berarti. Kalau begitu besok kita minta gitulah ke Pak Ujang. Kalau ada warga awak yang meninggal Pak Ujang yang madam-madam misalnya, bakar aja jenazah itu. Makanya kita jelaskan, mesti dibedakan antara dalam kubur dengan alam kubur. Kalau dalam kubur, itu tempat jenazah. Matilah jenazah itu. Kalau dalam kubur, alam kehidupan. Jelas di sini, Pak? Jadi yang tadi itu bukan hadis, dan saya pun tak tahu di mana dasarnya. Saya cari-cari itu, Pak. Karena satu buku ini, itu lebih kurang 80 referensi rujukan yang saya buka yang mencari tentang itu, dan ternyata memang nggak ada. Tapi menjadi keyakinan di tengah masyarakat kita. Nah, yang mengarah ke situ hadis tentang apabila kalian meninggalkan kuburan, maka si mayit mendengarkan surat rompah kalian katanya. Inilah hadis yang dipakai itu. Jadi katanya apabila idza wada al-abdu fi qabrihi, apabila seorang hamba letakkan di kuburnya, sami'a khafqani alihim, maka yang dikubur itu mendengarkan surat rompah. Sehingga kemudian sebagian orang memahami hadis ini secara mentah-mentah. Pulang dari kuburan dibuka sendalnya, Pak. Saya tanya, kenapa Bapak buka sendal? Ini Ustaz, kalau tak buka sendal awak kau, nyo dengar bekonya Ustaz dalam tu. Kalau buka sandal awak tak dengar dah Ustaz. Supaya nyo tak tahu bila awak berangkit katanya. Kan itu bingung sendiri kita. Buka terompahnya, Pak. Tapi sekarang orang nak lagi buka sandal, kotor kaki kata dia. Nah, oleh karena itu, yang tadi bukanlah yang Bapak sebutkan tadi 7 langkah itu bukanlah hadis. Nah, kehidupan kita yang sesungguhnya adalah kehidupan di alam barzakh. Tapi Ustaz, Nabi lewat di pekuburan Ustaz. Nabi mendengarkan azab kubur. Hadis sahih Bapak Ibu. Maran Nabi al-qabra, Nabi lewat di pekuburan. Kata Rasulullah, orang ini sedang diazab. Nabi menyatakan orang ini sedang diazab. Di mana diazab? Apakah di dalam kubur atau di alam kubur? Di alam kuburnya. Karena orang yang diazab itu sudah lama meninggal. Sudah menjadi tulang belulang. Inilah yang menyebabkan Agus Mustafa, cari di YouTube,
Tapi jangan ikuti kajiannya. Agus Mustafa yang mengatakan tidak ada azab kubur. Tak ada azab kubur tu nampak katanya. Kenapa? Tengoklah dalam kubur tu. Kasih kamera, kasih audio, seminggu, 2 minggu. Tak ada kejadian apa-apa. Karena yang dilihatnya itu di kuburan tadi. Sementara azab kubur atau nikmat kubur itu adalah perkara gaib yang tak bisa dinalar oleh akal, yang hanya bisa diimani oleh hati kita, di dada kita. Jadi iman yang menjawab itu. Ya Pak Ujang ya. Tanyalah Pak Ujang. Ada orang diazab di kubur untuk Pak Ujang? 80 tahunnya menjadi penjaga kubur tu. Tak pernah Pak. Oleh karena itu, keimanan tadilah yang menjelaskannya. Wallahu a'lam. Pertanyaan di alam kubur. Bukan di dalam kubur. Nyambung dengan pertanyaan Bapak yang pertama tadi. Apakah ada pertanyaan di alam kubur? Iya, ada. Man rabbuka, man nabiyyuka, wa ma dinuka. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Ini SOP-nya. SOP di alam barzah sana. Setiap orang akan ditanya. Yang menjawab bukan ilmu kita. Karena ilmu ketika itu tinggal di dunia. Yang menjawab itu adalah amal-amal tadi. Apakah Umar bin Khattab membentak malaikat mungkar nakir? Sampai hari ini saya telusuri hadis-hadis itu, saya tidak pernah mendapatinya Bapak Ibu. Itu kari lo Umar bin Khattab sama dengan siapa tu Mama Gufron. Mama Gufron kan dia lah membentak malaikat mungkar nakir. Kalaupun itu ada, itu bukan hadis. Karena saya tidak berani memasukkan sesuatu secara akal saja sudah bertentangan. Akal saja bisa terima Pak. Masa iya malaikat bisa dibentaknya? Kan tidak saja. Jangan ke malaikat. Yang lebih tua saja tak berani kita membentaknya. Apalagi makhluk lain. Jadi secara akal saja sulit untuk diterima. Apalagi menjadi kepercayaan. Dan saya belum mendapati hadis tentang itu. Nanti kalau boleh, nanti kalau memang Bapak ada dapat seperti itu, nanti saya telusuri. Kita cari di kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Darimi, Baihaqi, Ahmad bin Hanbal, Tabrani. 10 kitab induk hadis yang menjadi rujukan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena inilah yang pokok untuk mengetahui tentang perkara gaib. Jelas dari situ ya Pak ya. Jadi saya tangguhkan. Kalau memang itu hadis ada nanti, maka saya akan tengok dulu. Ya, yang kedua atau pertanyaan yang pertama tadi, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, apakah takziah itu bid'ah? Siapa meninggal? Ja'far. Ja'far itu sepupu Ali atau sepupu Rasul. Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasul. Jadi Ja'far bin Abi Thalib ini ikut berperang, meninggal. Lalu kemudian kata Rasulullah, isna'u ta'am li ahli Ja'far. Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Yang memasak itu adalah bukan keluarga Ja'far, tapi orang lain yang datang ke rumah keluarga Ja'far. Kata Rasulullah, buatlah isna'u ta'am li ahli Ja'far. Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Itu hadisnya disebutkan itu dan dibahas banyak oleh para ulama. Lalu kemudian kita bertakziah. Takziah itu maknanya menghibur. Dari kata azza yu'azzi takziah. Takziah ke rumah orang duka. Kenapa kita perlu bertakziah? Menghibur orang yang sedang berduka tersebut. Lalu ketika kita bertakziah, kita berdoa. Boleh enggak berdoa? Masuklah hadis yang tadi Pak. Seorang mayit yang berada di alam kubur seperti orang tenggelam yang meminta tolong. Kepada siapa mereka minta tolong? Kepada yang hidup. Siapa saja? Pertama dari ayah. Berarti ayah yang mendoakan. Yang kedua dari ibu. Ibu yang mendoakan. Yang ketiga dari saudara laki-laki dan perempuan, abang, kakak, adik. Yang keempat dari kaum muslimin sahabatnya. Yang jadi problem selama ini hanya hadis yang disampaikan idza mata ibnu Adam, apabila anak manusia itu mati terputus amalnya. Kecuali 3. Kan itu Bapak Ibu. 3 ini saja yang disebut.
Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh. Sekarang begini, ada kondisi orang, dia hidup di dunia ini, tak punya harta untuk sedekah. Satu, tak punya ilmu yang disebarkan pada orang lain. Dua, tak punya anak. Tiga-tiga ni tak punya dia, Pak. Amal solehnya kurang pula. Meninggal orang semacam ini, sedih. Tak ada yang diharapkan sama sekali. Harapkan sedekah, dari lahir sampai mati miskin hidupnya. Diharapkan ilmu yang membantu dia dari kecil sampai mati, tak ada ilmu, tak ada sekolah. Diharapkan anak, qadarullah sampai tua tak punya anak. Bagaimana orang semacam ini? Maka hadis yang lain mengatakan ini ada 4 kesempatan. 3 habis, ada 4 lagi. Diharapkanlah doa dari ayah, Pak. Ayah dah meninggal puluh. Doa dari ibu. Ibunya dah meninggal juga, Bu. Doa dari abang atau adik, sebatang kara pula hidupnya. Ada enggak orang semacam itu, Pak? Yang 6 ini ada, Pak. Tak punya harta, tak punya ilmu, tak punya anak, ayah dah meninggal, ibu dah meninggal, sebatang kara. Inyo nak ke masjid, dia nak ada ibadahnya. Kan sulit sekali orang semacam ini. Yang terakhir ni lah, ausodikin dari kawan. Kawan pun tak punya, ayo parah. Tak punya kawan dia. Berarti ini orang memang tak mau bergaul. Tapi rasanya tak mungkin tak punya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu ayat Al-Quran. Ketika dia solat, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doa ini tidak dikhususkan pada anak saja. Siapa saja yang membaca doa ini berlaku. Saya tak kenal dengan orang sana. Saya ikut solat jenazah. Allahumma ighfir lahu, ampunilah dia. Saya termasuk kaum muslimin. Dia pun muslimin. Saya doakan Allahumma ighfir lahu, perempuan dia misalnya, Allahumma ighfir laha. Tiba-tiba ibu singgah di sebuah masjid, rupanya ada solat jenazah. Ibu mendoakan di dalam solat ibu. Kalau doa itu tak ada manfaatnya Bapak Ibu, maka tak mungkin Nabi mengajarkan kita doa seperti itu. Oh, enggak Ustaz, doa tak sampai Ustaz. Biarkan itu. Biasanya itu mesti dalil. Tak sampai doa itu Ustaz, percuma, bid'ah. Doa baik enggak sampai? Tidak. Kalau doa buruk, enggak juga. Okey. Siapa nama bapaknya Bapak? Nama bapak saya, mohon maaf ya kalau ada sama nanti terganti. Mulyono. Ada Mulyono? Oh, enggak ada. Ini contoh nih, Pak. Mana tahu sama. Namanya Mulyono. Mulyono ini anaknya enggak percaya dengan doa. Doa baik, doa buruk enggak sampai. Saya doakanlah. Nama bapak siapa? Mulyono. Ya Allah, Bapak Mulyono itu azablah di alam kubur sana. Amin katanya. Siksa dia dengan siksaan yang keras. Amin. Jangan beri ampun. Amin. Kira-kira orang anak yang mendengar tadi marah enggak? Kenapa marah? Bilang aja doa saya enggak sampai. Nanti bilang begitu, Bu. Kalau dia menolak doa kebaikan, tentu doa keburukan juga enggak sampai. Kalau doa baik enggak sampai kata dia. Doa buruk sampai. Dia penitia namanya tuh. Kan enggak mungkin pilih-pilih begitu, Pak. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu akrim nuzulahu. Percuma, Ustaz. Bid'ah, tak ada Nabi ajarkan. Ampunkanlah dosa orang tua kami, dosa bapak dosa ibu, tidak ada guna, Ustaz. Kalau begitu dibalik doanya. Ya Allah, azablah ayah dia ini. Siksa dengan siksaan yang keras, jangan beri ampun. Oh, marah dia tuh, Pak. Kenapa aku doa-doa begitu? Ya kan tak sampai doa saya. Ya kalau tak sampai kenapa marah? Itu kan doa buruk. Ya kan tak sampai. Ada pening sendiri nanti itu.
Oleh karena itu, jangan membatasi doa orang. Nah, itulah Pak masalah itu. Doa baik tak sampai, doa buruk sampai. Nah, berarti inyo panitianya itu situ. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak bid'ah Pak. Mendoakan orang itu sangat diperlukan, itu dibutuhkan oleh orang meninggal.